Selamat pagi, Bapak dan juga Mbak. Waalaikumsalam, Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Perawat Uud yang bertugas pada hari ini. Apakah benar ini dengan Bapak Darmo? Iya, Mbak, benar, Mbak, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya dan ada hubungan apa dengan Bapak Darmo? Kalau saya ini Ika, Mbak, saya anaknya Pak Darmo. Baik, bagaimana kabar dari Pak Darmo dan juga Mbak Ika hari ini? Itu sih, Mbak, saya tuh akhir-akhir ini tuh selama 2 minggu ini, saya tuh sering kayak merasa sesak napas gitu, Mbak. Dari Pak Darmo ini menurut data yang saya baca, dari diagnosis dokter mengalami gagal jantung ya Pak? Iya, Mbak, benar. Saya tuh kemarin udah cek 1 bulan yang lalu. Nah, dokter itu katanya itu saya tuh mengalami itu gagal jantung gitu. Kemudian dari Pak Darmo itu sendiri apakah memiliki kayak riwayat penyakit tertentu dari keluarga gitu? Iya, Mbak, jadi dari Bapak itu ada riwayat hipertensi dan juga diabetes mellitus yang sering naik begitu. Baik, jadi di sini saya mau tanya kepada Pak Darmo dan juga Mbak Ika ya Mbak. Iya, Mbak, monggo. Jadi nanti di sini saya akan jelaskan terkait dengan masalah gagal jantung dari Bapak dan juga Mbak Ika. Semisal nanti, mau Bapak Darmo dan juga Mbak Ika mau bertanya ya dipersilahkan juga. Untuk waktunya sendiri nanti sekitar, 15 sampai 20 menitan dan untuk tempatnya sendiri itu ada, dari Bapak atau Mbak Ika ingin rekomendasi tempat lain atau di sini saja? Di sini aja sih, Mbak. Baik, sebelumnya dari Pak Darmo apakah sudah mengetahui masalah gagal jantung itu sendiri? Dari dokter sendiri tuh kemarin udah jelasin gitu, Mbak, bahwa mungkin ada kelainan gitu, udah didiagnosa kalau ada kelainan pada jantung saya gitu. Iya, Mbak, jadi kata dokter jantung itu tidak bisa memompa cukup darah gitu untuk kebutuhan tubuh Bapak saya begitu. Baik, sebelumnya saya mau izin, menampilkan poster ya Mbak dan juga beberapa materi terkait dengan gagal jantung. Bentar ya Mbak. Baik, di sini apakah sudah terlihat ya Mbak untuk, eee Sudah. Oh, sudah baik. Jadi tadi yang dikatakan Mbak dan Pak Darmo itu, sudah cukup benar ya, mengenai, masalah gagal jantung. Jadi, benar sekali apa yang sudah dikatakan oleh Pak Darmo dan Mbak Ika, bahwa gagal jantung itu sendiri merupakan kelainan jantung yang menyebabkan, penumpaan darah dalam tubuh itu terganggu. Nah, di sini udah ada poster ya Mbak Ika dan Bapak Darmo, bahwa, gejala yang muncul dari gagal jantung itu sendiri terdapat banyak banget ya, dari sini ada sesak nafas, yang mana tadi kan ketika jantung kita, tidak cukup dalam memompa, maka kan ada penumpukan darah tuh di dalam jantung, maka dapat menyebabkan penebalan pada otot jantung, yang mana itu dapat menimbulkan sesak nafas. Kemudian ada juga nyeri dada, yang mana terjadi karena penyumbatan arteri. Cara penanganan atau pencegahan dari gagal jantung itu sendiri dapat dilakukan dengan edukasi. Nah, edukasi itu sendiri dengan mengefektifkan, aktivitas fisik, kemudian ada diet khusus. Nah, jadi, ada diet khusus jantung yaitu yang mana harus rendah kalori dan juga lemak, kemudian juga cukup nutrisi dan, mineral gitu ya. Kemudian, ubah stres. Jadi dari Pak Darmo mungkin, dari keluarga bisa mendampingi Bapak, biar, tidak terlalu memikirkan, dari Bapak juga bisa menikmati waktu-waktunya bersama kayak keluarga, cucu-cucu gitu. Nah, kemudian juga ada, eee, K, yaitu kontrol rutin ya ke dokter. Jadi Bapak bisa melakukan cek rutin ke dokter biar tahu perkembangan dari penyakitnya bagaimana, begitu. Kemudian ada, K yaitu, eee untuk, anjuran untuk, selalu istirahat ya, Pak. Jadi kalau Bapak merasa capek, segera istirahat. Sama olahraga itu juga olahraga yang tidak berat-berat. Ketika udah merasa capek, bisa langsung, untuk istirahat gitu ya. Kemudian ada juga S, sesuaikan, input dan output cairan. Jadi dari Bapak ini, bisa dilihat dari, sama pipis sama minum itu harus seimbang ya, Pak, agar nggak, terjadi ketimpangan antara, keluaran yang masuk dan juga keluaran yang keluar. Jadi untuk yang, terakhir yaitu ingat untuk mengobati penyakit penyebab gagal jantung itu sendiri. Nah, jadi, dari tadi, semisal kan ada penyakit faktor resikonya tadi, hipertensi. Nah, jadi nanti bisa Bapak mengkonsumsi obat hipertensi atau juga mengurangi makanan yang tinggi garam. Kemudian dari poster ini apakah dari Pak Darmo dan juga Mbak Ika ada yang ditanyakan? Oh iya, Mbak, nanti saya akan juga pola makan Bapak untuk mengurangi semua pantangannya. Apakah dari sini dari Bapak dan juga Mbak Ika juga ada yang masih ditanyakan? Itu loh, Mbak, saya itu kan sering sesak napas gitu. Nah, itu tuh sangat menyakitkan, terus juga sangat mengganggu aktivitas saya sehari-hari gitu. Nah, kalau boleh tahu itu bagaimana sih cara yang dapat saya lakukan untuk menangani sesak napas itu? Baik, di sini saya mau menjelaskan sesak nafas itu sendiri terlebih dahulu ya. Jadi sesak nafas itu sendiri merupakan kondisi ketika, seseorang mengalami, sulit dalam pernafasan ya, merasa tidak nyaman atau nafasnya terasa cepat begitu. Nah, hal tersebut disebabkan akibat oksigen pada tubuh kita itu berkurang, sehingga, bagian dalam tubuh kita, selama paru-paru, otot dinding dalam dan juga di diafragma itu bekerja lebih keras, yang mana dapat menyebabkan pernafasan terganggu. Nah, penyebab dari, kondisi sesak nafas itu sendiri, disebabkan akibat, eee
kondisi misal penyakit jantung, ada penyakit jantung dari Bapak ini bisa menyebabkan, sesak nafas itu sendiri yang mana kan bisa kambuh sewaktu-waktu akibat kayak, kecapean, semisal ke aktivitas banyak. Nah ini, sewaktu-waktu bisa mengakibatkan, timbulnya kekambuhan dari sesak nafas itu sendiri. Kemudian ada kondisi ketika cemas atau memiliki riwayat asma. Nah cemas itu sendiri juga dapat memicu timbulnya dari, sesak nafas itu sendiri. Nah tadi menyangkut dari pertanyaan Bapak Darmo ya, mengenai bagaimana sih penanganan sesak, karena sudah menyakitkan sekali ya bagi Pak Darmo katanya, udah sakit kalau, sesak dan juga khawatir gitu ya, Pak. Nah, dari Bapak semisal sesaknya kambuh tiba-tiba, Bapak bisa mencari posisi yang nyaman untuk meredakan sesak nafas. Misal duduk di kursi dengan lebih condong ke depan atau ketika Bapak berbaring mungkin Bapak bisa berbaring dengan miring, dan kepalanya disandarkan ke bantal. Kemudian juga dapat menggunakan teknik pernafasan, misalnya, relaksasi nafas dalam. Jadi Bapak nanti menghirup udara melalui hidung, ditahan beberapa saat, kemudian dihembuskan melalui mulut begitu. Nah, itu diulangi, beberapa kali begitu ya, Pak Darmo. Kemudian juga dapat dengan mendinginkan wajah menggunakan kain yang basah atau pokoknya yang basah gitu ya, didinginkan ke wajah, ditap-tap gitu. Kemudian menggunakan kipas angin, nah itu biar menambah pasokan udara gitu ya. Kemudian sirkulasi juga harus dijaga, udara segar itu harus dijaga. Kemudian juga bisa memodifikasi rumah agar mempermudah kayak tugas sehari-hari. Nah, bisa saja sesak nafas itu kambuh ketika Bapak, banyak aktivitas nih. Nah, yang jauh-jauh misal dari mobilitas dari dapur ke tempat tidur itu jaraknya jauh banget. Nah, itu bisa dimodifikasi gitu. Kemudian perencanakan waktu istirahat. Nah, itu istirahat juga ketika sudah ada indikasi capek, maka bisa langsung istirahat ya, Kak, jangan dipaksa aktivitasnya yang terlalu berat. Kemudian juga untuk melakukan, dapat juga dengan merelaksasikan, tubuh kita ketika dengan mendengarkan musik atau melakukan olahraga ringan yang tidak terlalu berat. Nah, kemudian juga, dukungan keluarga dari Mbak Ika ini juga sangat penting untuk Bapak, sehingga Bapak, dapat terus, kooperatif dalam melakukan aktivitasnya dan juga bersifat terbuka. Jadi Bapak ketika sesak nafas jangan malu-malu untuk meminta tolong kepada keluarga atau tetangga yang ada di sekitar Bapak. Nah, itu tadi untuk cara penanganan dari, sesak nafas yang timbulnya tiba-tiba itu, Kak. Nah, dari Bapak bagaimana? Oh, jadi begitu ya, Mbak. Saya jadi lebih paham gitu, Mbak. Gimana sih cara yang mungkin dapat saya lakukan untuk mengatasi ketika gejala sesak napas itu muncul gitu. Saya juga kayak merasa cemas gitu, Mbak, kalau sesak napas saya kambuh. Mungkin kayak takut nanti misalkan tiba-tiba nggak mendadak atau kemungkinan terburuk gitu, Mbak. Iya, Pak. Jadi begitu tadi cara untuk menangani sesak nafas ketika kambuh secara tiba-tiba. Bapak, jangan terlalu dipikirkan, yang penting Bapak, tetap, kayak berkumpul dengan keluarga, dapat dukungan dari Mbak Ika, dibuat happy gitu ya, Pak, gitu. Iya, Mbak, terima kasih banyak untuk infonya. Baik, dari sini apakah, dari Bapak dan juga Mbak Ika, masih ada yang ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Mbak. Kalau dari saya juga sudah cukup jelas banget, Mbak, informasinya. Baik, kalau dari itu, kalau sudah jelas semua, mungkin untuk pertemuan ini kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita lakukan, minggu depan, sekitar 7 hari lagi ya. Apakah dari Pak Darmo dan juga Mbak Ika ada kegiatan atau kesibukan lain? Apakah bersedia? Bersedia. Iya, Mbak, bersedia, Mbak. Baik, kalau begitu untuk pertemuan ini saya akhiri terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Mbak. kasih.